Ibu hadirin sekalian. Saya tidak akan membuat Bapak Ibu menangis, tapi dengan tayangan itu secara otomatis ya, saya juga tidak akan melihat tentang yang sama dengan Bu Isya tadi. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Isna ini, yaitu ketika kita melihat video tadi, kira-kira apa yang terbersit di benak Bapak Ibu sekalian? Ada anak, kemudian dia selalu datang terlambat. Dia berbeda dengan teman-teman yang lainnya, yaitu kira-kira apa yang terbersit di Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu sekalian, pasti ada ini ya, bahwa anak tersebut tidak disiplin, tidak mengikuti aturan, dan sekarang kita tidak mengenal peraturan kelas ya Bapak Ibu, tapi kita mengenalnya adalah kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang harus kita termasuk anak yang di video tadi. Jangan menangis Bu Nur. Ya, jadi ketika melihat video tadi pasti terbesit di kita, anak tersebut tidak disiplin karena dia selalu datang terlambat, tidak seperti teman-teman yang lainnya. Makanya guru tersebut memberikan hukuman, dan nanti untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Suprasongko. Di sini saya akan memberikan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya akan lanjut Kak. Apa itu disiplin? Ya, kalau disiplin menurut kita, setahu kita ya, budaya kita, disiplin itu apa? Ya, kalau menurut kita yang sudah terbiasa dari kemarin, disiplin adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berbeda dengan disiplin menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Dan sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang ada di dalam suasana yang merdeka. Itu disiplin menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro. Lanjut Kak. Kemudian ketika menerapkan disiplin, kita harus merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro itu apa? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah manusia yang memiliki kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya serta melarang adanya hukuman dan paksaan. Jadi tidak lakukan pembelajaran tidak dengan dipaksa. Nah, ini nanti dari disiplin dan merdeka itu nanti akan tercipta nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang positif. Nah, bukankah kita sebagai guru itu adalah harus menciptakan atau membuat siswa kita menjadi atau memiliki sifat-sifat yang positif. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi secara otomatis anak akan terbiasa dengan melakukan hal-hal yang positif apabila merdekanya tadi sudah kita berikan, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut Kak. Nah, dari sifat-sifat yang positif tadi, ini yang sudah kita sering pelajari, apalagi yang sudah IKN ya, kelas 1 dan kelas 4, ini kaitannya dengan
profil pelajar Pancasila. Kalau kita sudah melaksanakan Merdeka Belajar sesuai dengan apa yang di filosofi Ki Hajar Dewantara, maka terciptalah profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini bisa dijadikan visi kelas Bapak Ibu, karena kita juga untuk memotivasi diri di kelas, kita juga harus membuat visi kelas selain visi sekolah. Yang kedua, untuk visi kelas dan kesepakatan kelas, untuk Bapak Ibu sekalian diusahakan untuk ditempel di dinding kelas. Sudah. Punya UI sudah, kalau punya yang lain belum. Jadi nanti kalau ada anak yang lupa, kita tidak usah menegur, kita tinggal tunjuk, oh kesepakatan kelas, begitu. Oke. Mandiri yang kedua, yang ketiga bernalar kritis. Ini Pak Koko, ininya pakarnya. Yang keempat berkebinekaan global, dan yang kelima bergotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Ini tidak akan saya jelaskan, Bapak Ibu sudah pintar semua, sudah ngelotok. Oke, karena banyak sekali kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya tentang disiplin dan nilai budaya positif di sekolah. Kemudian akan dilanjutkan oleh beliau Bapak Suprasongko, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kepada beliau Bapak Suprasongko, disilakan.